Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita, baik itu nikmat sehat walafiat, sehat jasmani maupun rohani. Salat bertangkaikan salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam, yakni habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa, perkenalkan nama saya Sani Setiawan dengan NIM 2313328. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi atau learning journal seperti biasa mengenai pembahasan pertemuan kemarin, yang dimana pertemuan kemarin itu dilakukan secara offline, yang dimana langsung dipantau oleh dosen pengampu mata kuliah penulisan berita dan artikel, yakni oleh Bapak Adi Kusuma MSc. Beliau juga memantau langsung berjalannya presentasi kelompok kemarin, yang dimana kelompok kemarin itu menjelaskan mengenai beberapa poin. Yang pertama ada poin pendahuluan, itu ada yang menjelaskan materi mengenai media massa. Nah teman-teman, perlu kalian mengetahui media massa. Jadi media massa itu juga memainkan peran penting dalam menyampaikan informasi kepada publik teman-teman. Namun seringkali masyarakat belum memahami perbedaan antara berita dan artikel. Nah, jadi saya akan sedikit memberitahu garis besar antara berita dan artikel teman-teman. Yang pertama ada berita. Nah, jadi teman-teman perlu kita ketahui, berita itu bersifat objektif, faktual, dan aktual yang tersusun berdasarkan 5W+1H, seperti dari what, who, when, where, why, dan who. Kemudian ada penjelasan mengenai artikel. Nah, teman-teman perlu kita ketahui, artikel juga cenderung bersifat opiniatif dan interpretatif, memberikan analisis serta sudut pandang penulis teman-teman. Kemudian ada pengertian berita. Nah, jadi pengertian berita adalah laporan faktual tentang kejadian yang aktual dan penting teman-teman. Itu secara lugas, objektif, mengikuti struktur piramida terbalik teman-teman. Nah, kemudian ada pengertian artikel, yang dimana kelompok kemarin itu menjelaskan mengenai pengertian artikel, bahwasannya artikel adalah karya tulis non-fiksi yang berdasarkan pada fakta, namun disajikan dengan sudut pandang penulis teman-teman. Itulah garis besar mengenai pengertian artikel. Nah teman-teman, kemudian kelompok kemarin juga menjelaskan bahwasanya ada tujuan daripada artikel. Nah, tujuannya itu tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga memberikan untuk mempengaruhi atau membujuk dan juga mengedukasi pembaca teman-teman. Terus juga terdiri dari struktur seperti pengantar, pembahasan, dan simpulan, serta lain-lain sebagainya teman-teman. Kemudian kelompok kemarin juga menjelaskan mengenai anatomi berita, seperti ada judul atau headline berita, teras berita atau lead, juga tubuh berita, terus penutup berita, sumber berita, dan unsur visual dan lain-lain sebagainya. Kemudian menjelaskan mengenai anatomi artikel juga, ya kurang lebih seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Ada judul, paragraf, pengantar, isi utama, gaya bahasa, kesimpulan, identitas penulis, dan referensi atau sumber pendukung teman-teman. Nah, untuk sumber atau referensi tersebut itu adalah hal yang sangat diwajibkan. Karena apa? Karena semisal tidak ada sumber referensi, maka akan dipertanggungjawabkan teman-teman. Kemudian ada beberapa perbedaan fungsi dan gaya bahasa tujuannya teman-teman, seperti fungsi berita itu untuk menyampaikan informasi yang aktual, adapun artikel itu untuk memberikan opini atau analisis teman-teman. Kemudian perbedaan dari segi bahasa. Untuk berita itu segi bahasanya lugas dan objektif, kemudian artikel itu lebih bahas dan subjektif, lebih bebas dan subjektif teman-teman. Kemudian tujuannya, berita itu menginformasikan, kemudian artikel juga memengaruhi atau membujuk atau mengedukasi teman-teman. Terus juga ada poin-poin mengenai faktor penyebab kaburnya perbedaan teman-teman, seperti minimnya literasi media digital, praktik framing oleh media, rendahnya kemampuan kritis, kurangnya verifikasi informasi teman-teman. Kemudian yang terakhir ada mengenai poin pengaruh media digital.
yang saya tangkap mengenai presentasikan kelompok kemarin itu ada beberapa poin seperti disintermediasi atau peran citizen journalism, kemudian ada agenda setting yang melemah, munculnya blog atau platform terbuka, minimnya regulasi editorial teman-teman. Kemudian ada beberapa masukan kepada kelompok kemarin mengenai hasil daripada presentasi kemarin juga dari Bapak dosen pengampu mata kuliah penulisan berita dan artikel. Kemudian ada sesi tanya jawab yang dilaksanakan langsung oleh kelompok kemarin untuk 2 orang penanya kepada mahasiswa mahasiswi di kelas KPI 4A tersebut teman-teman. Mungkin itu aja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.